Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para dewan guru Madrasah Tsanawiyah Asy-Syafi'iyah, Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Asy-Syafi'iyah, yang saya banggakan, adik-adik saya, siswa dan siswi Madrasah Tsanawiyah Asy-Syafi'iyah. Orang tuanya hadir? Ada? Sebagian ya? Baiklah, nanti saya akan turun. Sekarang saya di atas dulu, biar ngeliat mana yang ngobrol, mana yang ngantuk, mana yang kagak bisa diem. Saya doain yang duduknya tenang mendengarkan ceramah, insya Allah ranking 1. Saya doain yang nggak bercanda pada saat saya ceramah, nilai rapotnya 9 semua. Saya doain yang konsentrasi mendengarkan ceramah saya nanti jadi menteri. Kalau saya udah jadi presiden. Jadi siap mendengarkan ceramah? Siap konsentrasi? Siap tidak selfie? Kecuali foto saya. Pertama, kita bersyukur kepada Allah pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini kita dapat sama-sama hadir di majelis maulid ini semata-mata karena kita cinta kepada Rasulullah SAW. Langsung saja, tidak panjang lebar, saya tidak akan cerita tentang kehebatan Rasulullah karena saya yakin dan percaya anak Asy-Syafi'iyah begitu masih TK udah kenal siapa Rasulullah, betul? Udah hafal siapa emaknya, siapa bapaknya, betul? Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana belajar ala Rasulullah sehingga cerdasnya luar biasa. Mau? Dengar baik-baik. Rasulullah itu orang paling pintar di muka bumi ini. Rasulullah itu orang paling cerdas di muka bumi ini. Dan gurunya Rasulullah, ada yang tahu siapa? Coba? Nabi Muhammad. Siapa gurunya? Ada yang tahu? Ayo jangan berebut. Abdul Muiz. Siapa nama guru Nabi Muhammad SAW? Siapa namanya? Apa namanya Pak Hendra? Apa namanya Bu Dwi? Siapa namanya? Nggak ada yang tahu? Nama gurunya Rasulullah SAW adalah Jibril. Siapa? Jibril. Rasulullah diajarkan langsung oleh Allah melalui malaikat Jibril. Jadi dari sekarang kalau mau pinter, bermunajatlah kepada Allah supaya diberikan petunjuk oleh para malaikat supaya pinternya luar biasa.
Nih saya mau ngasih contoh. Percaya nggak alumni Sanawiyah Asafiyah nanti akan ada yang jadi pejabat? Percaya nggak Bu? Percaya nggak alumni MTS Asafiyah nanti ada yang jadi guru? Nanti ada yang jadi pilot? Nanti ada yang jadi ulama besar? Ada yang jadi dokter? Ada yang jadi atlet? Jadi apapun sekarang. Nah, siapa yang mau jadi pejabat angkat tangan? Yang nenek-nenek jangan angkat tangan. Siapa yang mau jadi ulama? Seperti Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Siapa yang mau jadi pengusaha? Siapa yang mau jadi menteri? Nih, sekarang saya kasih tahu rahasianya. Dengerin baik-baik. Termasuk mau jadi presiden. Adik-adik, dengerin baik-baik. Mau jadi apapun, termasuk ibu-ibu kalau punya anak nih. Dari sekarang niatkan. Kalau dalam bahasa manajemen namanya planning, rencanakan. Tapi kalau bahasa saya, pertama niat. Makanya pulang dari sini nanti dicatat. Dapat 5 tips bagaimana mewujudkan mimpi seperti Nabi. Yang pertama, N. Apa N? Niat. Apa itu niat? Niat itu bukan sekedar pengen sholat, pengen puasa. Niat pengen jadi tentara dari sekarang. Niat. Niat pengen jadi dokter. Niat dari sekarang. Termasuk ibu-ibu yang punya anak. Kalau anaknya pengen sukses, dari sekarang ngomongnya yang baik-baik, niatkan anaknya sukses. Kalau ibu-ibu dari sekarang marah sama anak-anak, terus ngomongnya, anak siapa sih nih? Suka begitu kan? Anaknya jadi bingung. Kan anak emak. Kalau ibu marah-marah, keluar kata-kata negatif, saya jamin anaknya nanti jadi bandel. Jadi bapak ibu kalau punya anak, meskipun anaknya bandel, boleh marah, tapi keluar kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Misalnya ada anak MTS lagi maulid nggak bisa diem, jangan diteriakin, bilang, calon menteri diem. Kalau ada anak MTS lagi acara maulid, dia ngobrol aja, tegur, calon kepala sekolah diem dong. Kalau masih ngobrol juga, pengusaha bisa diem nggak? Masih ngobrol juga, atlet renang diem nggak? Paling dia bingung lah, saya kagak bisa berenang Bu. Ya udah diem, udah kagak bisa berenang, berisik lagi. Jadi ngomong yang baik-baik itu jadi doa. Kalau nggak percaya, saya kasih beberapa contoh. Di Timur Tengah ada Imam Masjidil Haram, namanya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Siapa? Syekh Abdurrahman As-Sudais waktu masih kecil bandel, kagak bisa diem. Loncat sana, loncat sini, bandel. Saking keselnya emaknya marah. Ngomong sama Abdurrahman, ya Abdurrahman kamu bandel banget sih. Ibu doain kamu jadi imam di Masjidil Haram. Padahal lagi marah-marah. Apa yang terjadi? Nih Syekh Abdurrahman As-Sudais waktu masih kecil terus belajar ngaji. Meskipun nakal, main layangan, pulang diomelin, tapi ngaji jalan terus. Lama-lama dia hafizul Quran, hafal Quran, dan jadi imam di Masjidil Haram. Itu Syekh Abdurrahman As-Sudais. Di Indonesia orangnya udah meninggal. Saya punya teman namanya Arifin Ilham, pimpinan Majelis Az-Zikra. Waktu masih kecil bandel, orang Kalimantan, nggak bisa diem. Ibunya marah, ibunya kesel sama si Arifin. Apa kata ibunya dalam bahasa Jawa Kalimantan? Dasar wong alim sugih. Tahu artinya? Dasar udah alim kaya lagi. Bener, Arifin Ilham begitu remaja, dewasa, jadi ulama dan jadi orang kaya. Pondok pesantrennya sekarang ada 3, istrinya pun ada, jangan dihitung. Jadi kata-kata itu doa. Ada lagi, pernah nonton Sidul anak sekolahan? Pasti ada adegan begini, dan ini nggak ada di naskah. Begitu Sidul jadi tukang insinyur,
belum dapat kerjaan, dia lagi benerin oplet. Benyamin Babe Sabeni kesel, dia ngomong begini, lu gua sekolahin tinggi-tinggi jadi tukang insinyur, masa cuman jadi supir oplet? Apa kata Babe Sabeni? Jadi dong gubernur. Pernah dengar kalimat itu? Padahal Rano Karno waktu itu belum jadi anggota DPR. Itu di syuting, nggak ada di naskah. Tapi beberapa puluh tahun kemudian, 10 tahun kurang lebih, Rano Karno jadi wakil gubernurnya Atut. Tapi karena doa Babe Sabeni, jadi dong gubernur, maka Atut ditangkap KPK, Rano Karno jadi gubernur. Jadi kata-kata itu doa. Saya waktu masih mondok di Asyafi'iyah, di Asyafi'iyah Islamic University, tahu? UIA, Fakultas MIPA jurusan biologi. Saya sering menulis. Jadi dari sekarang kalau lagi iseng boleh nulis di buku, di handphone, status yang indah-indah. Saya tulis di bawah pohon mangga, lagi nggak ada duit jajan, lagi iseng sendiri, saya tulis di buku coret-coretan saya. Saya pengen pegang salju, saya pengen keliling Eropa, saya pengen megang Ka'bah, saya pengen mencingin tembok Cina. Itu saya tulis waktu saya masih kuliah, belum lulus. Tulisannya masih ada di rumah saya. Apa yang terjadi setelah saya lulus dari Asyafi'iyah, jadi guru beberapa tahun, lanjutkan kuliah di Universitas Pajajaran S2 dan S3. Allah yang nanti akan sempurnakan. Itu yang namanya niat. Jadi kalau sekarang sekolah, saya tanya nih, pelajaran apa di kelas paling susah? MTK. Apa lagi? Biologi, ekonomi. Apa lagi? Bahasa Inggris. Apa lagi? IPA. Apa lagi? Sejarah. Bahasa Arab. Oke, bahasa Jepang. Oke. Sekarang saya kasih tahu rahasianya. Karena siswanya masih jawab begini, berarti belum pernah dengar ceramah saya. Dan ini ceramah lengkap. Pulang dari sini, saya jamin pakai rumus ini, insya Allah beres. Saya kalau dikembalikan ke mesin waktu, masih SD atau SMP, saya mungkin akan belajar lebih giat lagi. Ternyata setelah saya tentukan rumus ini, pelajaran paling susah di muka bumi ini, yang bilang matematika salah. Yang bilang bahasa asing, Inggris ke, Jepang ke, Jerman termasuk Arab, salah. Korea. Yang bilang biologi susah, salah. Korea. Yang bilang kimia susah, fisika susah, salah. Ternyata semua pelajaran itu, semua pelajaran itu, oh Bapak Ibu guru, semua pelajaran kecil. Sekarang kita buktikan betapa gampangnya matematik. Nggak usah megang kalkulator, langsung jawab, pasti bisa. Lihat Bapak Ibu guru, betapa cerdasnya anak Asyafi'iyah. Kita tes ya, matematik. 1 kali 5. 2 kali 10. 4 kali 100. 3 kali 2000. 4 kali 2 juta. 3 kali 4 miliar. 12 miliar. 3 kali 2 triliun. Rata-rata bisa jawab. Diambil kertas, perhatikan, ditulis N A M, ditunjukin. Kata orang Betawi, hilang dong dari tadi name. Udin nih. Jadi orang Betawi bilang name, orang Inggris bilang tulisannya sama nggak? Tuh, Inggris sama Betawi saudara. Tulisannya name, orang Betawi nyebutnya name sape. Orang Inggris name, sama nggak? Cuma 1 kali. Oh, saya waktu kuliah di Asyafi'iyah suka naik angkot. Saya tuh kalau jalan suka merhatiin jalan. Saya nggak nyangka supir angkotnya itu, saya yakin dia nggak sekolah kan. Ada kondekturnya. Terus ada ibu-ibu tukang sayur. Saya kaget. Dia berhentiin Metro Mini pakai bahasa Inggris. Kata ibu-ibu tukang sayur, stopin. Sopirnya ngerem. Ini 2 orang ngerti bahasa Inggris.
Dan ini bahasa Inggrisnya halus. Tahu artinya stop here? Tulisannya stop here. Kalau yang American style, bahasa Inggris itu ada dua. Ada American style, ada British style. Kalau yang American style agak kasar. Kalau dia bilang berhenti di sini, dia bilang stop here. Masih kedengaran here-nya kan? Stop here. Tapi kalau yang British, orang Inggris asli, pronunciation-nya digabung. Jadi stop here. Berhenti di sini. Berhenti kan? Enggak khusus bahasa Inggris, dia bisa ngomong Inggris. Jadi siapa bilang bahasa Inggris susah? Oke? You understand? You understand? Yes. Good. Apalagi yang kita bilang susah? Ternyata tidak terbukti. Bahasa Arab, Anda pulang dari sini, sebelum masuk ke rumah, ngucapin Lughatul Arabiyah. Ada kilat, kita bilang Lughatul Arabiyah. Dikasih hadiah, ngucapin itu bahasa Arab. Melihat pemandangan indah, terus kita bilang itu bahasa Arab. Siapa bilang bahasa Arab susah? Saking gampangnya bahasa Arab, orang Indonesia bisa bikin bahasa Arab yang orang Arab nggak ngerti. Tahu contohnya? Habis Idul Fitri, suka ngadain apa? Halal bihalal. Itu bahasa Arab bukan? Bahasa Arab karya orang Indonesia. Orang Arab sendiri kagak ngerti. MC di majelis taklim, bahkan mungkin di sekolahan, ada yang suka ngomong begini. Sohibul bait. Ada orang meninggal dibilang sohibul musibah. Cuman orang Indonesia yang bisa ngarang bahasa Arab, yang orang Arab nggak ngerti. Saking kreatifnya orang Indonesia. Jadi saya mau bilang yang pertama, niat. Yang pengen jadi orang pinter, niatkan dari sekarang. Yang pengen jadi orang hebat, niatkan dari sekarang. Yang punya handphone, nulis status yang jelas. Karena yang Anda tulis, itulah dirimu. Kalau yang sering nulis status galau, insya Allah hidupnya penuh derita. Nulis status tuh yang jelas. Misalnya hari ini, halo, yang punya handphone, acara maulid, foto, cekrek, ekspresi cinta Nabi, maulid yuk, yang positif. Jangan ini mendung, gerimis, dipoto, cekrek, terus diupload, gerimis nih, WK. Emang apa? Apa manfaatnya coba? Atau di depan jalanan tiba-tiba rame, macet, terus dipoto, cekrek, dikirim. Asafiah macet nih, WK. Emang kenapa? So what gitu loh. Tulis sesuatu yang manfaat. Misalnya hari ini harus lebih baik dari kemarin. MTS Asafiah 03, wow keren. Tiada banding, pokoknya hebat dah. Gitu. Tulis kata-kata yang indah karena tulisan Anda jadi doa. Yang sering nulis galau, insya Allah meskipun gak ada apa-apa, hidupnya stres. Termasuk jangankan ditulis, cuman dipikirin. Saya kasih contoh. Yang tadi bilang mata pelajaran susah, ini lihat bahayanya. Termasuk saya dulu, tapi sekarang saya nggak pernah bilang pelajaran susah. Ini kita cuma bilang doang nih dalam hati. Bapak Ibu, adik-adik semua coba bayangin. Kita cuma bilang begini nih, matematik susah ya. Begitu kita bilang susah, apa yang terjadi? Semua organ akan bekerja sama dan mengatakan iya susah. Lalu apa yang terjadi? Pikiran kita jadi negatif. Melihat buku dikasih sama orang tua nih, ada hadiah buat kamu. Apa? Buku matematik. Padahal bukunya hardcover, warnanya eye catching, bagus, harganya juga lumayan mahal. Tapi judulnya pelajaran matematik. Begitu Anda buka selembar, karena Anda nggak suka, langsung mata ngantuk padahal baru bangun tidur. Dan yang paling bahaya, bayangkan kalau hari ini nih, bayangkan saya atau kita semua nih, bukan maulid, tapi pelajaran matematik. Tiba-tiba Pak Indra bilang begini, anak-anak, sekarang udah jam 10 nih. Nih mau ada pelajaran matematik dari Ustadz Ajis.